Halo bosku, selamat datang kembali di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film Transformers pertama yang rilis pada tahun 2007 yang lalu. Film ini bercerita tentang dua pasukan robot yang saling mengincar kekuatan yang sangat besar untuk kelangsungan hidup rasnya. Film ini disutradarai oleh Michael Bay dan diperankan oleh aktor-aktor ternama yaitu Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, dan beberapa pemain film terkenal lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan alur cerita film Transformers. Dikisahkan sebelum waktu dimulai, terdapat sebuah kubus yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yang mampu menciptakan dunia dan mengisinya. Dari situlah ras robot alien tercipta. Awalnya mereka hidup rukun, tetapi ada pihak yang ingin menggunakan kekuatan besar tersebut untuk kejahatan. Akhirnya mereka berperang dan menyebabkan kubus tersebut hilang. Dan ternyata kubus itu terpental sampai ke planet bumi. Itulah yang menyebabkan mereka berada di bumi. Berpindah ke masa sekarang, tepatnya di Qatar, di mana terdapat beberapa pasukan yang sedang membicarakan keluarganya masing-masing. Pasukan tersebut dipimpin oleh Letnan Kolonel William Lennox. Baru saja mereka sampai di pangkalan, radar mendeteksi ada sebuah pesawat asing yang datang. Mereka mengirim pesawat jet tempur guna menyuruh pesawat untuk mendarat di pangkalan. Setelah pesawat tersebut mendarat, dengan segera pesawat tersebut langsung berubah menjadi robot mengerikan. Robot tersebut mengamuk dan menghancurkan isi pangkalan. Robot tersebut ternyata ingin meretas jaringan milik militer Amerika. Dengan cepat, pasukan tersebut merusak peralatan-peralatan yang ada di sana. Setelah gagal mengincar file tersebut, robot tersebut terus menghancurkan pangkalan militer. Salah satu pasukan William berhasil merekam kejadian tersebut, dan robot itu mengeluarkan robot kecil yang langsung masuk ke dalam tanah. Scene kemudian berpindah ke sebuah sekolah di mana terlihat siswa yang bernama Sam Witwicky sedang melakukan presentasi di depan kelas. Dia menceritakan tentang silsilah keluarganya yang dimana Sam ternyata cucu dari penjelajah terkenal yaitu Archibald Witwicky. Selain menjelaskan barang-barang milik kakeknya tersebut, Sam juga menjualkan barang milik kakeknya tersebut di eBay. Dia juga mengatakan bahwa kakeknya akhirnya gila karena menggambar simbol-simbol aneh dan mengoceh tentang manusia es raksasa. Usai presentasi, ayah Sam mengajaknya pergi membeli sebuah mobil. Ayah Sam sempat memprank Sam dengan membawanya ke tempat showroom mobil sport Porsche. Namun ternyata ayah Sam membawanya ke tempat penjualan mobil rongsokan. Pada saat Sam sudah cocok dengan mobil Chevrolet Camaro kuning yang ada di sana, ternyata harganya masih tergolong mahal untuk ayah Sam. Dan hal aneh pun terjadi. Mobil tersebut mengeluarkan gelombang yang sangat besar yang menyebabkan semua mobil yang ada di sana rusak. Dan akhirnya pemilik mobil tersebut merelakan mobilnya dengan harga murah. Di dalam Pentagon, Menteri Pertahanan John Keller mengumpulkan semua pakar telematika dan militer dari seluruh negeri. Dia mengatakan bahwa telah terjadi serangan terhadap pangkalan militer Amerika yang berada di Qatar. Tujuan dari serangan itu adalah untuk meretas jaringan militer Amerika. Namun aksi itu dapat digagalkan. John memprediksi akan terjadi serangan serupa. Dalam serangan tersebut tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Satu-satunya petunjuk yang mereka miliki adalah gelombang sonik yang mereka dapatkan saat serangan tersebut terjadi. John memerlukan bantuan semua yang ada di sana untuk bekerja keras mengungkap siapa musuh mereka sebenarnya dan apa tujuan mereka sebenarnya. Scene kemudian berpindah ke rumah Sam, di mana dia sedang mengecek apakah ada orang yang membeli kacamatanya di eBay. Ternyata tidak ada. Sam kemudian pergi membawa mobilnya jalan-jalan. Di Timur Tengah, ternyata pasukan yang dipimpin oleh William selamat. Di saat mereka istirahat, mereka membicarakan serangan yang terjadi semalam. Tiba-tiba, pasir yang berada di dekat mereka bergerak. Berpindah ke tempat Sam. Sam dan temannya akhirnya pergi ke sebuah danau. Di sana dia melihat Mikaela, gadis yang dia sukai dan juga pacarnya. Setelah sampai di sana, Sam langsung dibully oleh pacar Mikaela. Mikaela pun langsung merelai keduanya dan mengajak pacarnya pergi. Pada saat Mikaela dan pacarnya hendak pergi, Mikaela ingin mengendarai mobil pacarnya. Tetapi pacarnya tidak mengizinkannya karena takut Mikaela akan merusak mobil tersebut. Karena kesal, Mikaela akhirnya memilih pergi berjalan kaki.
Melihat kondisi tersebut, Sam langsung meminta temannya untuk keluar dari mobil dan langsung menghampiri Michaela. Karena kondisi yang tidak mendukung, akhirnya Michaela mau diantar Sam. Di tengah perjalanan, mobil Sam mogok. Michaela pun keluar dan memeriksa mesin mobil Sam. Dia terkejut melihat mesin mobil Sam yang luar biasa canggih. Dia mengerti mesin karena sering membantu ayahnya bongkar mesin. Sam pun mengantar Michaela sampai ke rumahnya dengan selamat. Pada keesokan harinya, di dalam Pentagon, tim yang dibuat Menteri Pertahanan sedang sibuk mencari tahu siapa dalang di balik serangan yang terjadi di Qatar. Sementara itu, di dalam pesawat Air Force One, terdapat sebuah radio yang berubah menjadi robot kecil. Robot tersebut kemudian pergi ke pusat data dari pesawat tersebut. Di sana, robot tersebut meretas jaringan militer milik Amerika dan mengunduh sebuah file sekaligus memasukkan virus ke jaringan militer Amerika. Maggie yang mengetahui peretasan tersebut langsung menghubungi atasannya. Atasannya tersebut langsung memutus koneksi ke pesawat tersebut. Dan akhirnya, rencana dari robot tersebut berhasil digagalkan. Tapi robot itu berhasil melihat file yang merujuk pada proyek Iceman yang dilakukan kakek Sam dahulu, Archibald Witwicky. Setelah pesawat tersebut mendarat, robot kecil tadi keluar dan langsung pergi masuk ke dalam mobil polisi yang aneh. Sopir tersebut tidak bereaksi. Robot tersebut kemudian mencari tahu tentang Witwicky di internet, yang akhirnya pencariannya diarahkan ke sebuah postingan penjualan kacamata di eBay yang dibuat oleh Sam. Mereka pun pergi mencari keberadaan Sam. Di dalam rumahnya, Sam kemudian terbangun karena mendengar mobilnya menyala. Sam kemudian pergi mengejar mobilnya karena mengira seseorang telah mencuri mobilnya. Sam terus mengejar mobilnya sampai ke gudang bekas. Di sana Sam melihat mobilnya berubah menjadi robot dan memancarkan sinar ke langit. Ketika sedang mengintip mobilnya, Sam dikejar oleh anjing, kemudian polisi datang yang kemudian menangkap Sam. Di dalam Pentagon, Maggie menjelaskan tentang penelitiannya kepada Menteri Pertahanan John. Dia meneliti bahwa peretasan yang terjadi dilakukan oleh teknologi yang sangat canggih. Belum ada teknologi secanggih itu di dunia ini. Maggie juga mengatakan bahwa peretasan itu bukanlah dilakukan oleh komputer sembarangan, melainkan oleh sebuah organisme berbasis komputer. Menteri John pun mengusir Maggie karena merasa penelitian Maggie mengada-ngada. Di dalam kantor polisi, ayah Sam bernegosiasi dengan polisi untuk membebaskan Sam. Di Timur Tengah, sesampainya pasukan yang dipimpin oleh Kolonel William ke pemukiman warga, mereka langsung disambut oleh sebuah robot yang mirip dengan kalajengking. Kolonel William langsung pergi ke salah satu rumah warga dan meminjam telepon, kemudian meminta bantuan ke Pentagon. Mereka kemudian mengirim pesawat pengintai untuk melihat keadaan di sana. Betapa terkejutnya Menteri John melihat robot kalajengking itu. Dia kemudian mengirimkan pesawat jet tempur ke sana. Setelah sampai di sana, jet tempur tersebut langsung menembaki robot tersebut dan mampu melumpuhkannya. Robot kalajengking tersebut kemudian masuk ke dalam tanah, tetapi meninggalkan potongan ekornya yang terputus. John Keller kemudian mengirimkan helikopter untuk mengangkut pasukan yang tersisa. Di dalam Pentagon, Maggie yang kecewa menyalin file yang dia butuhkan dan pergi menemui temannya yang seorang hacker terhebat di dunia. Sesampainya di rumah Glenn, sang hacker temannya Maggie, mereka membuka file tersebut. Ternyata, file tersebut merujuk pada proyek Iceman yang dilakukan oleh Sector 7, di mana leluhur Sam juga ikut di dalamnya. Ketika asik meneliti, pasukan FBI datang menangkap Glenn dan Maggie. Di dalam rumahnya, Sam heran karena mobilnya kembali pulang. Sam kemudian pergi menaiki sepeda, kemudian dia dikejar oleh mobilnya. Saking paniknya, Sam terjatuh dari sepedanya di depan Michaela. Sam kemudian bangkit lagi menghindari kejaran mobilnya. Sesampainya di bawah jembatan, Sam menghampiri mobil polisi yang datang. Anehnya, mobil itu malah maju mundur. Mobil polisi tersebut kemudian berubah menjadi robot dan mengancam Sam. Robot tersebut bertanya mengenai kacamata yang dijual Sam di eBay. Sam kemudian berhasil menghindari robot tersebut. Sam yang melihat Mika kemudian menghentikannya untuk tidak masuk. Di saat robot polisi mendekati mereka, mobil Sam kemudian datang menolong dan membawa mereka. Terjadi adegan kejar-kejaran. Sesaat mereka bisa bersembunyi dari mobil polisi tersebut, namun akhirnya ketahuan. Mobil Sam pun berubah menjadi robot dan langsung melawan robot polisi tersebut. Sam dan Mika kemudian dikejar oleh robot yang lebih kecil. Mika kemudian mengambil gergaji mesin dan langsung menghajar robot kecil tersebut. Sam kemudian menghampiri robot kuningnya yang telah berhasil mengalahkan robot polisi tadi.
Sam kemudian berkomunikasi dengan robot kuning melalui siaran radio. Akhirnya, Sam dan Mika sadar bahwa robot kuning tersebut adalah alien yang datang dari langit. Robot kuning tersebut kemudian berubah menjadi mobil kembali dan menyuruh Sam dan Mika menaikinya. Robot kecil yang menyerang Sam tadi kemudian menyambar menjadi ponsel Sam. Mika dan Sam kemudian mengambil barang yang tercecer kemudian pergi. Di tengah perjalanan, Mika sempat mengejek mobil Sam. Mika berkata jika dia adalah semacam robot super canggih, kenapa dia berubah kembali ke Camaro butut ini. Mobil itu kemudian mengeluarkan Sam dan Mika, kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Ternyata mobil tersebut men-scan mobil Camaro keluaran terbaru dan kembali ke arah Sam. Mobil tersebut kemudian membawa Sam dan Mika ke suatu tempat. Di sana mereka melihat 4 meteor yang jatuh. Meteor-meteor tersebut kemudian berubah menjadi robot dan men-scan kendaraan yang ada di sekitarnya dan berubah wujud menyerupainya. Mobil-mobil tersebut kemudian datang ke arah Sam. Mobil-mobil tersebut kemudian berubah menjadi robot-robot raksasa. Robot yang paling besar yaitu Optimus Prime, sang pemimpin Autobots. Optimus memperkenalkan anak buahnya yang lain yaitu Captain Jazz. Yang kedua yaitu Ironhide, si ahli persenjataan. Ketiga, si petugas medis Ratchet. Dan yang terakhir, robot yang selama ini bersama Sam yaitu Bumblebee. Prosesor vokal Bumblebee rusak, makanya Bumblebee bicara melalui siaran radio. Optimus kemudian mengatakan alasannya datang ke bumi. Dia menampilkan proyeksi masa lalu, di mana dahulu kala planet mereka sangat damai dan sejahtera, hingga mereka dikhianati oleh Megatron, si pemimpin Decepticon. Perang pun terjadi. Akibat perang tersebut, planet mereka akhirnya mengalami kerusakan dan Allspark hilang keluar angkasa. Megatron mengikutinya ke bumi. Di kutub utara, tanpa sengaja Kapten Witwicky menemukan tubuh Megatron yang membeku sebelum menemukan Allspark. Tanpa sengaja, Kapten Witwicky mengaktifkan navigasi Megatron yang menyebabkan Megatron memancarkan laser ke kacamata miliknya. Di kacamata tersebut, tertera koordinat letak Allspark berada, yang menyebabkan banyak yang mengincar kacamata tersebut. Dan jika Decepticon lebih dahulu mendapatkan Allspark tersebut, mereka akan menggunakannya untuk membangun pasukan baru dan memusnahkan umat manusia. Di dalam pesawat militer Air Force, William meneliti ekor kalajengking yang terputus sebelumnya. William menemukan bahwa robot tersebut dapat ditembus oleh senjata khusus milik militer Angkatan Udara Amerika. Kemudian di dalam ruang interogasi FBI, terlihat Maggie dan Glenn sedang diinterogasi. Sam, Mikaela, dan rombongan Autobots pun sampai di rumah Sam. Autobot sangat menginginkan kacamata tersebut. Sam pun berusaha keras mencari kacamata tersebut. Saking tidak sabarnya, salah satu anggota Autobot menyenggol tiang listrik dan menyebabkan listrik di kompleks perumahan Sam padam. Setelah Sam menemukan kacamatanya, tidak berselang lama, tim Sector 7 yang dipimpin Simmons datang bersama rombongan agennya. Salah satu anak buah Simon mendeteksi bahwa telah terjadi kontak langsung di sana. Sam dan Mika pun dibawa oleh rombongan agen tersebut ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Simon bertanya kepada Sam dan Mika mengenai alien. Simon juga mengancam memenjarakan Mika dan Sam karena Mika telah membantu ayahnya mencuri mobil dan menjual spare part curian. Tiba-tiba, rombongan Autobot pun muncul dan menyelamatkan Sam dan Mika. Para Autobot melucuti senjata tim Sector 7. Sam kemudian bertanya kepada Simon mengenai apa itu Sector 7. Karena Simon tidak mau memberitahu tentang apa itu Sector 7, Bumblebee kemudian melumasi tubuh Simon. Mika juga menyuruh Simon untuk membuka pakaiannya karena sebelumnya telah mengancam Mika. Dari kejauhan, datang tim Sector 7 yang lain. Hal itu membuat para Autobot bergegas pergi. Sam dan Mika dibawa Optimus Prime. Pada saat di bawah jembatan, Sam dan Mika kemudian terjatuh yang kemudian dengan sigap ditolong oleh Bumblebee. Kacamata Sam pun ikut jatuh di sana. Karena hal tersebut, keberadaan mereka diketahui yang menyebabkan tertangkapnya Sam, Mika, dan Bumblebee. Optimus kemudian mengambil kacamata Sam yang terjatuh tadi. Optimus pun memiliki peta menuju Allspark. Scene kemudian berpindah ke Pentagon, di mana terlihat salah satu agen Sector 7, Tom Banachek, datang menemui Pak Menteri John Keller. Di saat yang bersamaan, virus yang berhasil diunggah robot sebelumnya telah berhasil melumpuhkan sistem komunikasi militer baik satelit maupun darat. Bahkan virus tersebut membuat padamnya listrik di seluruh dunia. Tom kemudian menunjukkan sesuatu kepada Menteri John. Dia mengatakan bahwa Sector 7 adalah divisi khusus dari pemerintahan yang melakukan tugas yang sangat rahasia yang dibentuk Presiden Hoover 80 tahun silam.
Tom memperlihatkan observasi planet Mars kepada Pak Menteri John, di mana terlihat satelit milik Amerika yang diserang makhluk yang tidak diketahui. Tom kemudian memperlihatkan gambar yang diambil oleh pasukan William pada serangan yang terjadi di pangkalan sebelumnya. Gambar tersebut sangat mirip. Tom juga mengatakan bahwa William telah menemukan fakta bahwa musuh mereka ternyata tidak kebal dan mereka bisa dikalahkan dengan senjata khusus. Oleh karena itu, mereka mengunggah virus agar militer Amerika tidak dapat berkoordinasi atas serangan berikutnya. Menteri John kemudian menyuruh semua komandan untuk bersiap-siap menghadapi serangan. William dan pasukannya yang baru saja sampai di pangkalan udara langsung dijemput oleh pasukan Sektor 7. Di lain tempat, Menteri John juga menjemput Maggie dan Glenn. Mereka dibawa ke sebuah dam raksasa. Di tempat lain, terlihat para Autobot sedang memecahkan kode keberadaan Allspark dari kacamata Sam. Anggota Autobot yang lain mendeteksi keberadaan pasukan Decepticon dan juga sudah mengetahui letak Allspark. Optimus memerintahkan semua pasukan Autobot untuk mempertahankan Allspark agar tidak jatuh ke tangan Decepticon. Jika perlu, Optimus ingin Allspark tersebut disatukan dengan Spark yang ada di tubuhnya. Hal itu akan membuat Allspark hancur meskipun resikonya dia akan terbunuh. Dia tidak ingin umat manusia menanggung kesalahan yang mereka perbuat sebelumnya. Para Autobot pun bergerak. Di tempat lain, robot kecil yang menyamar menjadi ponsel Sam kemudian berubah menjadi robot dan menyelinap masuk ke dalam dam. Di luar dam, terlihat anak buah Simon sedang menggali informasi kepada Sam. Tetapi Sam mau mengatakannya dengan syarat, mobil dan orang tuanya harus kembali serta catatan kriminal Mikaela dihapus selamanya. Mereka pun menuruti persyaratan Sam. Di dalam dam, terlihat robot yang sangat besar. Tom mengatakan bahwa robot tersebut terperosok di kutub utara ribuan tahun lalu dan membeku. Tim Sektor 7 memindahkan robot tersebut ke dam tersebut pada tahun 1934 dan mereka menamainya dengan sebutan NBE-1. William kemudian bertanya mengapa robot tersebut datang ke bumi. Sam kemudian menjelaskan bahwa robot tersebut adalah Megatron. Mereka datang ke bumi untuk mencari Allspark yang berbentuk kubus. Megatron akan menggunakan kekuatan Allspark tersebut untuk mengubah teknologi manusia dan mengambil alih alam semesta serta memusnahkan umat manusia. Tom kemudian mengantar mereka ke sebuah tempat di mana ternyata kubus yang mereka cari selama ini berada di sana. Tom menjelaskan bahwa kubus itu sudah ada di sana selama 10.000 tahun sebelum Masehi. Para Sektor 7 terdahulu juga mengetahui bahwa kubus tersebut berasal dari luar angkasa. Kemudian Presiden Hoover memerintahkan untuk membuat bendungan setebal 4 lapangan sepak bola agar tidak terdeteksi oleh spesies alien manapun dari luar. Robot kecil yang menyelinap tadi pun menyerap energi Allspark dan mengubah tubuhnya kembali seperti semula. Kemudian robot tersebut mengirim pesan kepada semua Decepticon di seluruh dunia bahwa Allspark telah ditemukan. Starscream bergerak, barikade dalam perjalanan, Devastator melapor, Bone Crusher meluncur, dan Blackout ikut-ikutan OTW. Maggie penasaran dengan kekuatan energi dari kubus tersebut. Kemudian Simon meminjam salah satu ponsel orang yang ada di sana. Dia memasukkan ponsel tersebut ke sebuah kotak, yang kemudian menyerap radiasi dari kubus tersebut dan menyalurkannya ke kotak tersebut. Seketika ponsel tersebut berubah menjadi robot kecil yang ganas. Demi keamanan, Simon kemudian membunuh robot tersebut. Sementara itu, Starscream sudah sampai di luar bendungan. Starscream langsung melakukan serangan. Kemudian di ruang sistem tenaga, robot yang menyelinap tadi mematikan sistem pendingin Megatron guna menghidupkan Megatron kembali. Dari kejauhan, rombongan para Autobot pun datang ke bendungan tersebut. Sam meminta kepada Simon untuk mengantarnya ke mobilnya. Awalnya Simon tidak setuju, tetapi atas persetujuan Menteri John, Simon akhirnya menurutinya. Simon kemudian membawa Sam menuju Bumblebee. Sam mengatakan kepada Bumblebee bahwa para Decepticon akan segera datang. Sam kemudian membawa Bumblebee ke tempat Allspark. Bumblebee memencet sesuatu, kemudian Allspark itu bereaksi. Allspark tersebut kemudian berubah menjadi kecil. Jika mereka tetap di sana, mereka akan dihancurkan oleh Megatron. Oleh karena itu, Sam memiliki ide untuk membawa Allspark ke pusat kota. William membutuhkan bantuan udara untuk melancarkan misi itu. Menteri John kemudian memerintahkan Simon untuk menyiapkan komunikasi radio untuk menghubungkan angkatan udara agar bersiap-siap. Sam dan Mika kemudian menaiki Bumblebee untuk melaksanakan misi. Di hanggar lain, terlihat terjadi kegagalan terhadap sistem pembekuan Megatron yang menyebabkan Megatron hidup kembali. Megatron langsung mengacak-acak hanggar dan langsung terbang keluar bendungan. Di luar, Megatron bertemu dengan Starscream.
Megatron menyuruh Starscream untuk merebut Allspark kembali. Di dalam ruang radio terlihat Menteri John, Simmons, Maggie, dan Glenn sedang berusaha mengirimkan pesan kepada Angkatan Udara Militer Amerika. Di tengah perjalanan, rombongan Sam berpapasan dengan Optimus. Optimus kemudian mengikutinya dari belakang mengawal Sam membawa Allspark ke pusat kota. Di dalam ruang radio, Menteri John dan yang lainnya akhirnya berhasil mengirim pesan kepada Angkatan Udara Militer Amerika. Di tengah perjalanan, rombongan Sam diserang oleh Bone Crusher. Optimus langsung berubah menjadi robot dan langsung melawan Bone Crusher. Di bawah jembatan, Optimus memotong kepala Bone Crusher. Bone Crusher pun tewas. Di dalam ruang radio, pada saat Menteri John dan yang lainnya mengirim pesan ke Angkatan Udara, mereka diserang oleh robot kecil. Mereka pun melawan robot kecil tersebut. Robot tersebut akhirnya tewas terkena senjatanya sendiri. Setelah mendapat pesan dari Menteri John, Angkatan Udara langsung mengirimkan pesawat jet tempur ke pusat kota. William dan pasukannya kini telah sampai ke pusat kota mengawal Sam, Bumblebee, dan yang lainnya. Mereka meminta bantuan ke pesawat tersebut dengan radio seadanya untuk melindungi mereka. Bukannya membantu, pesawat tersebut malah menembakkan misil ke arah mereka. Bumblebee dan Ironhide kemudian membuat benteng perlindungan dengan mobil besar. Akibat serangan tersebut, kaki Bumblebee putus dan tak bisa berjalan lagi. Pada saat Sam dan yang lainnya sedang berlindung, tiba-tiba dari arah lain datang sebuah tank menembaki mereka. Ternyata itu adalah Devastator. Bumblebee kemudian memberikan Allspark kepada Sam. Jess dan Autobot yang lain kemudian pergi melawan Devastator. Beberapa saat kemudian, Megatron telah sampai di sana. Para Autobot menyadari kedatangan Megatron. Mereka lalu mundur. Di saat William dan pasukannya menembaki Devastator, Mika berhasil menemukan mobil derek yang akan dia gunakan untuk membantu membawa Bumblebee. Di atas gedung terlihat Megatron dengan mudah membelah tubuh Jess menjadi dua. Jess pun tewas. Pasukan William melihat Devastator yang tidak bisa mati. Di belakang mereka, Blackout juga sudah sampai. Melihat kondisi mereka yang sedang terkepung, William akhirnya memiliki ide. William menyuruh Sam untuk membawa Allspark ke atas gedung guna menyerahkannya ke pihak militer. William membekalinya dengan suar untuk memberi tanda kepada helikopter nantinya. Sementara itu, Mika ingin membawa Bumblebee dengan mobil derek tadi. Sam pun pergi membawa Allspark tersebut. Sam dikawal oleh Ironhide dan Ratchet dari serangan Blackout dan Devastator. Beberapa saat kemudian, Optimus sampai di pusat kota. Optimus tanpa basa-basi langsung menghadapi Megatron. Terjadi pertarungan yang sangat mengerikan di antara keduanya. Megatron yang ingin memusnahkan umat manusia terus menghajar Optimus. Optimus pun kewalahan. Di tempat lain, Sam terus berlari menuju gedung sesuai rencana sebelumnya. Ironhide dan Ratchet terus mengawal Sam dari kejaran Starscream. Ironhide menyuruh Sam agar cepat menuju gedung tersebut. Megatron yang melihat Sam akhirnya mengejar Sam untuk merebut Allspark yang ada di tangan Sam. Pada saat Sam berlari, Sam tidak sengaja menjatuhkan Allspark yang menyebabkan Allspark bereaksi dan membuat mobil dan peralatan elektronik berubah menjadi robot yang jahat. Sam kini sudah sampai di bawah gedung tersebut. Sam terus berlari menghindari kejaran Megatron. Sementara itu, Mika telah berhasil membawa Bumblebee dengan mobil dereknya. Tetapi Mika tidak tega melihat yang lainnya berjuang melawan para Decepticon. Mika akhirnya membawa Bumblebee kembali ke medan pertempuran. Kali ini Mika yang akan menjadi kaki dari Bumblebee. Bumblebee kemudian menembaki musuh yang ada di depannya. Dibantu dengan pasukan William, akhirnya Devastator berhasil dikalahkan. Sementara itu, Sam kini sudah sampai di atas gedung yang dimaksud. Sam kemudian menyalakan suar untuk memberitahu keberadaannya kepada helikopter. Megatron yang melihat itu langsung menembak helikopter tersebut hingga terjatuh. Optimus kemudian datang membantu. Sam kemudian terjatuh akibat serangan Megatron. Beruntung Optimus menangkapnya dari bawah. Megatron kemudian datang mengejar Optimus. Mereka bertiga pun jatuh. Optimus berkata kepada Sam, jika dia nantinya kalah, Sam harus mendorong kubus tersebut ke dada Optimus untuk menghancurkan kubus tersebut. Karena Optimus tidak ingin kubus tersebut jatuh ke tangan Megatron. Optimus pun menyuruh Sam berlari di belakangnya. Optimus kemudian bangkit dan kembali melawan Megatron. Terjadi pertarungan yang sangat sengit di antara keduanya. William dan pasukannya meminta bantuan pesawat jet tempur. Salah satu anak buah menandai Blackout dengan sinar laser. Blackout yang sadar ditandai kemudian menyerang pasukan William. Tanpa rasa takut, William langsung menaiki motornya dan langsung menembaki Blackout bertubi-tubi. Blackout pun akhirnya berhasil dikalahkan. Sementara itu,
rombongan pesawat jet tempur yang sudah tiba kemudian ditembaki oleh Starscream. Di bawah, melihat Optimus yang terus dihajar oleh Megatron, pasukan William ikut menembaki Megatron dengan beberapa misil. Melihat kesempatan itu, Optimus menyuruh Sam untuk memasukkan Allspark ke dadanya, tetapi Sam malah memasukkan Allspark tersebut ke dada Megatron. Allspark tersebut pun akhirnya hancur masuk ke dalam dada Megatron. Karena kekuatan Allspark yang sangat besar menyebabkan Megatron tidak dapat menahannya. Megatron pun tewas. Akhirnya, peperangan pun selesai. Mika pun datang membawa Bumblebee. Mereka sedih karena teman mereka Jess tewas dalam pertempuran tersebut. Tetapi mereka juga bangga karena mendapatkan teman baru. Untuk pertama kalinya, Bumblebee pun bisa bicara. Bumblebee mengutarakan keinginannya untuk tinggal bersama Sam. Optimus pun menyetujuinya. Beberapa bulan kemudian, Presiden akhirnya resmi membubarkan Sektor 7 dan membuang bangkai mayat Megatron ke palung yang paling dalam di bumi. Tingkat kedalaman dan tekanan yang tinggi akan menghancurkan Megatron di sana. Karena Allspark telah hancur, maka Autobot tidak bisa kembali ke planet mereka. Mereka akhirnya menetap di bumi dan bersembunyi di antara manusia, sekaligus melindungi umat manusia. Optimus kemudian mengirim pesan ke semua Autobot yang bersembunyi di antara bintang-bintang, bahwa mereka berada di bumi dan mereka menunggu. Dan berakhirlah alur cerita film Transformers yang pertama ini, bosku. Jika ada kata-kata yang salah, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jangan lupa follow semua akun media sosial Mimin ya. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Bye-bye.